Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, i'lamu arsyadakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Para hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa kembali bertemu di majelis ini. Terlebih saat ini kita berada di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Kita sekarang sudah masuk di bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Salah satu di antara istimewanya bulan Dzulqa'dah ini, bulan ini adalah bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada hari diciptakannya langit dan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika ad-dinul qayyim. Dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Ada di antaranya 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Itulah ketetapan agama Allah yang lurus. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian zalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Kezaliman yang dilakukan di bulan biasa ini urusannya besar. Maka bagaimana lagi kalau kezaliman itu terjadi di bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, 4 bulan yang dimaksud ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan as-sanatu 12 syahran. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Ada di antaranya 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Salasat mutawalliyat, 3 bulan di antaranya berturut-turut, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram.
Kemudian satu lagi kata Nabi, Rajab Mudhar allati baina Jumada wa Sya'ban. Satu lagi adalah bulan Rajab Mudhar, yakni bulan antara Jumadal Akhirah dan bulan Sya'ban. Nah, sekarang kita ada di bulan Dzulqa'dah. Berarti kita sudah masuk di bulan suci, bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. 2 bulan ke depan secara berturut-turut juga masih dikatakan sebagai bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentu amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan berbeda kondisinya ketika dilakukan di waktu-waktu biasa dengan ketika dilakukan di waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Kalau sholat kita di masjid ini kita bandingkan dengan sholat di Masjidil Haram, kita mesti memahami perbedaan pahalanya. Kenapa? Biziyadat syarafil makan, karena ada tambahan kemuliaan tempat. Masjidil Haram adalah tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tempat yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Maka sholat di masjid ini dibanding sholat di Masjidil Haram tentu berbeda pahalanya. Pun demikian, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa waktu yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Ya, seperti bulan-bulan haram tadi. Allah Subhanahu wa taala mensucikan bulan-bulan ini supaya menjadi wasilah, menjadi sarana bagi para hambanya untuk berlomba-lomba meraup pahala sebesar-besarnya dengan menggunakan waktu-waktu istimewa tersebut dengan sebaik-baiknya amal. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga istimewanya bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ini termasuk Ashhurul Hajj, bulan-bulan pelaksanaan ibadah haji. Mulai dari bulan Syawal kemarin, kemudian bulan Dzulqa'dah, dan awal-awal bulan Dzulhijjah. 3 bulan ini, yakni Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah, adalah bulan-bulan pelaksanaan ibadah haji. Bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, para jamaah yang dirahmati Allah, haji tamattu, maka dari bulan Syawal dia sudah mulai bisa mengerjakan ya sebagian daripada manasik hajinya. Ya, haji tamattu diawali dengan umrah tamattu. Dari bulan Syawal dia sudah bisa menunaikan umrah tamattunya. Setelah itu tahallul dari umrah tamattunya, dan dia menanti hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Selama penantian itu, ya, dia boleh bernikmat-nikmat dengan larangan-larangan ihram yang dibolehkan untuk dirinya. Kalau dia bawa istri di sana, para jamaah yang dirahmati Allah, selesai umrah tamattu, menunggu hari tarwiyah, dia boleh berhubungan badan dengan istrinya, dan larangan-larangan ihram yang lainnya yang dibolehkan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, maka dengan itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh asma-Nya yang husna, dengan seluruh sifat-sifatnya yang maha sempurna, semoga sesederhana apapun amalan yang kita lakukan di waktu-waktu yang Allah sucikan seperti ini berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap besar semoga pahalanya berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukannya di waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Pun demikian amalan yang saat ini sedang kita kerjakan dan baru saja kita selesaikan, sholat subuh berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan bermajelis ilmu. Semoga pahalanya berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala
dengan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bulan Dzulqa'dah ini. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita juga bersyukur kepada Allah. Hujan turun begitu lebat. Ini di antara keistimewaan yang Allah berikan ke negeri ini. Di tengah isu pemanasan global, alhamdulillah Balikpapan tetap diguyur hujan. Istimewanya bagi kita kalau turun hujan seperti ini, hujan itu para jamaah yang dirahmati Allah, di saat turunnya hujan adalah saat-saat mustajabnya doa. Kalau 1 jam kita diberi hujan, berarti ada kesempatan mustajabnya doa 1 jam. Jadi jangan disia-siakan. Bapak-bapak di sini yang sedang taklim, tidak ada masalah sambil berzikir dan berdoa. Tidak akan menghilangkan konsentrasi kita mendengarkan ceramah. Memanfaatkan waktu saat turunnya hujan, semoga hajat atau kebutuhan kita masing-masing, yang tentunya antara kita semua di sini berbeda kebutuhannya. Yang belum nikah tentu butuh jodoh, kan begitu. Yang sudah menikah masih butuh, Pak? Yang sudah menikah masih butuh? Mungkin masih butuh, gitu ya. Yang sudah menikah belum punya anak, maka dia berhajat, ya, menginginkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin dikasih anak keturunan. Yang seret rezeki, minta ekonominya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit, ya, minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa kebaikan yang lainnya yang kaitannya dengan kebaikan-kebaikan dunia kita, lebih-lebih ya untuk kebaikan agama dan kebaikan akhirat kita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengingatkan pada kesempatan ini salah satu di antara konsekuensi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak konsekuensinya. Nah, salah satu di antara konsekuensi keimanan tersebut, kita wajib mencintai apapun yang Allah dan Rasulnya cintai, membenci apapun yang Allah dan Rasulnya benci. Jadi kalau kita iman kepada Allah, jika kita iman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apapun yang Allah dan Rasulnya cintai, kita mesti ikut mencintainya. Apakah itu berkaitan dengan amalan-amalan soleh? Apakah itu berkaitan dengan manusia? Ya, berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tempat, apapun yang Allah Subhanahu wa taala cintai, apapun yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita wajib mencintainya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, salah satu di antara yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah kota Mekah dan kota Madinah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kota Mekah. Kata Nabi di dalam Sunan At-Tirmidzi, "Wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilallah walaula anni ukhrijtu ma kharajtu." Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang artinya, demi Allah, sesungguhnya engkau, kata Nabi, beliau berbicara tentang Mekah, sesungguhnya engkau wahai Mekah adalah sebaik-baik bumi Allah dan bumi Allah yang paling dicintainya. Dunia ini, para jamaah, bumi Allah ini sangatlah besar, sangatlah luas. Insya Allah di sini tidak ada orang yang pernah keliling dunia. Ada, Pak?
Ada yang sudah pernah keliling dunia dari ujung timur ke ujung barat, dari ujung selatan ke ujung utara. Insya Allah nggak ada ya. Ada orang Balikpapan seumur-umur nggak pernah keluar dari Balikpapan, gitu ya, kecuali Samarinda saja. Apalagi keliling dunia. Taib. Tapi bisa jadi ada sebagian orang yang sudah pernah keliling dunia. Nah, dunia ini, bumi ini, para jamaah, yang sedemikian luas dan besarnya, ternyata yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kota Mekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahabbu ardillah ilallah. Mekah itu adalah bumi Allah yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Walaula anni ukhrijtu ma kharajtu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku tidak terusir dari kota Mekah, aku nggak akan pernah keluar dari kota Mekah. Artinya apa? Senang berada di kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kota yang dicintai oleh Allah pasti kota paling nyaman. Begitu ya. Kita saja orang Balikpapan yang tidak ada ayat, tidak ada hadisnya, Balikpapan ini kota aman dan nyaman. Tapi alhamdulillah, gitu ya. Dengan kelebihan yang ada, ya masyarakatnya pada betah di sini. Begitu ya. Sampai kemudian negara kita saja milih IKN di sini, kan begitu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana lagi kalau bagian bumi yang kemudian dipilih oleh Allah, kemudian Allah menyatakan, ya bumi ini, wilayah ini adalah yang paling dicintainya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kota Madinah, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa kita lihat di dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Nabi pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma habbib ilainal madinata ka hubbina Makkah au asyad. Kata Nabi, ya Allah, berilah kami kecintaan kepada Madinah seperti cinta kami kepada Mekah, bahkan melebihinya. Baik, para jamaah, ini menunjukkan bahwa Madinah juga adalah kota yang dicintai Allah, yang dicintai oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, di tengah maraknya orang memajukan dunia pariwisata untuk masing-masing wilayah, kota atau daerahnya dengan beragam kelebihan yang ditawarkan, para jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah telah menawarkan kota Mekah dan Madinah bagi umat ini. Ya, tidak ada kota yang begitu besar daya tariknya. Dia seperti magnet yang sangat kuat bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan, kecuali dua kota ini, Mekah dan Madinah. Maka aneh kalau kemudian ada seorang mukmin, dia sudah pelesiran ke sana kemari, ya keliling kota, ya dia berpindah dari satu kota ke kota berikutnya, lintas provinsi, lintas pulau, bahkan lintas negara, punya rutinitas, ya traveling, ya terus keliling. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertahun-tahun punya rutinitas seperti itu, tapi dua kota ini tidak pernah dikunjungi. Ini aib besar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seorang mukmin mesti memiliki kerinduan yang besar terhadap dua kota suci ini. Oleh karenanya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka merealisasikan konsekuensi iman kita kepada Allah dan Rasul-Nya, dalam rangka menggelorakan cinta kita kepada dua kota suci ini, sedikit kita ingin membahas ya sejarah singkat dari kota Madinah. Kita awali dari kota Madinah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali para ulama yang kemudian
membuat risalah khusus, membuat kitab yang berbicara tentang Madinah dan segala kebaikan yang ada di dalamnya, termasuk kota Mekah. Kalau kita kumpulkan, ada puluhan kitab yang ditulis oleh para ulama tentang masalah ini. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang tidak bisa kita ambil semuanya, setidak-tidaknya jangan kita tinggalkan semuanya. Ya, kalau kita senang mempelajari ya kota-kota tertentu, apalagi di saat kita mau berkunjung kepadanya. Ada orang sebelum berangkat ke Bali, dia pelajari dulu tempat-tempat di Bali, tempat makan yang enak, ya, tempat hotel yang paling nyaman, tempat wisata yang paling indah, semuanya dipelajari. Begitu kan? Ada orang pengen traveling ke luar negeri, dia akan baca-baca dulu ya tentang negara yang akan dia kunjungi sebagai sasaran atau tujuan wisatanya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, siapa di antara kita yang berusaha maksimal mendalami dua kota suci ini? Dan ternyata banyak hal yang kemudian bisa menggugah keimanan kita. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan awali dari pembahasan tentang asal-usul kota Madinah. Para jamaah sekalian, konon Madinah pada asalnya dikenal dengan nama Yathrib. Nanti kita akan bahas nama-nama kota Madinah, ternyata banyak sekali namanya. Nah, dulu kota ini dikenal dengan nama Yathrib. Dalam literatur Arab, para jamaah disepakati bahwasannya Yathrib itu adalah nama seorang laki-laki dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Beliau berasal dari kabilah yang bernama Abil, dan kabilah Abil ini berasal dari kabilah Amalik, Al-Amalik. Nanti akan kita bahas. Nah, Yathrib inilah para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang pertama mendirikan kota ini. Orang yang pertama mendirikan kota Madinah. Ya, sehingga kota ini para jamaah dinamakan dengan namanya. Samalah di kita juga Pak ya. Kalau ada satu kawasan ya, dulu tidak ada orang yang mau menghuni kawasan itu. Tiba-tiba ada orang nekat berani bikin rumah di kawasan itu. Nah, biasanya orang yang pertama di situ biasanya akan menjadi nama daerah itu, atau setidak-tidaknya kalau dia komplek kecil dijadikan orang itu sebagai nama dari gang menuju ke tempatnya. Kan begitu. Di kita juga ma'ruf begitu. Nah, para jamaah, kenapa disebut Yathrib? Karena ternyata Yathrib inilah yang merupakan salah satu dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam yang pertama kali mendirikan kota ini, yang kemudian belakangan hari sampai saat ini para jamaah dikenal dengan kota Madinah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang merubahnya. Nanti kita jelaskan sejarah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para ulama menjelaskan tentang sebab pendirian dari kota Yathrib ini sebelum menjadi kota Madinah. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa daerah atau kawasan yang dihuni oleh sebagian anak keturunan Nabi Nuh alaihi salam setelah turunnya badai topan yang sangat besar, akhirnya mereka merasa kurang nyaman tinggal di daerahnya itu. Merasa ini semakin sempit wilayah kita, sehingga mengharuskan mereka, para jamaah yang dirahmati Allah, sekelompok dari mereka akhirnya bertolak ke arah barat, mencari pemukiman yang baru yang menjanjikan dan menjadikan kehidupan mereka lebih baik. Nah, dari sebagian kelompok keturunan Nabi Nuh alaihi salam ini ada satu kabilah namanya kabilah Abil, yang mana para jamaah yang dirahmati Allah, Yathrib ini dari kabilah Abil. Kabilah Abil inilah yang kemudian sampai ke suatu daerah. Ini berarti kan istilahnya apa Pak kalau orang pindah tempat itu?
Kalau di kita ada istilah transmigrasi, gitu ya. Ada di sini orang transmigrasi kilo 11 itu ya. Saya ceritaan dengan sesepuh di kilo 11, Ustadz ini dulu daerah transmigrasi. Ya. Kilo 11 Pak. Nah, sekarang sudah mirip kota kan begitu. Taib. Dulu ini kawasan transmigrasi. Balikpapan ya, ya di sini awalnya. Tahun-tahun 60 atau 70. Ya. Taib para jamaah. Di Penajam banyak transmigrasi gitu ya. Di beberapa daerah di Kaltim ini banyak. Kemudian di Sumatera juga demikian. Zamannya siapa itu Pak dulu? Zamannya Pak Soeharto. Jadi dipindah ya, mereka berpindah tempat, berpindah pemukiman. Ya. Saya di pedalaman Bengkulu, Sumatera, ya, biasanya rutin setahun sekali ke sana. Itu di sana ternyata daerah transmigrasi di hutan karet dan hutan sawit. Itu dulu orang-orang yang menghuni wilayah yang sekarang jadi waduk Wonogiri itu. Gitu ya. Ada istilah kata mereka bedol deso. Jadi berapa kelurahan atau mungkin bahkan kecamatan dipindah. Jadi yang dulunya di Wonogiri lurah, pindah ke sana jadi lurah lagi Pak. Masya Allah. Ini perpindahan. Ya. Kalau lintas negara namanya apa? Migrasi ya. Migrasi. Nah, demikian yang dilakukan oleh sekelompok dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Nah, kabilah Abil inilah yang kemudian menempati satu kawasan yang akhirnya nanti dinamakan dengan Yathrib. Para jamaah yang dirahmati Allah, ternyata pilihan mereka ini sangatlah tepat. Wilayah yang mereka tempati yang akhirnya disebut dengan Yathrib untuk kemudian hari disebut dengan Madinah, ternyata wilayah ini wilayah yang sangat strategis, tentu menjanjikan dan menjadikan kehidupan mereka lebih baik. Kenapa? Karena sarana-sarana pendukung untuk menjadikan kehidupan mereka lebih baik tersedia di kawasan Yathrib itu. Dengan limpahan airnya, kemudian pepohonan, juga dikelilingi oleh bebatuan hitam yang menjadi pertahanan alami ya bagi kehidupan manusia. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, dari semenjak lampau yang namanya Yathrib dikenal wilayah yang subur ya dengan pertanian dan perkebunan kurma. Ya sampai sekarang kan kota Madinah terkenal dengan kurmanya, kurma Madinah. Nah sekarang ini lagi musim panas Pak. Kalau Bapak berangkat haji, ya ini berangkat haji saat sedang puncak-puncaknya musim panas. Semoga Allah mudahkan kaum muslimin yang sedang atau akan menunaikan ibadah hajinya. Karena tantangan mereka begitu besar dan diprediksikan ya nanti ketika sedang mulai orang-orang menunaikan ibadah haji, cuaca sedang ekstrim-ekstrimnya, bisa sampai 50 derajat setengah mendidih begitu ya. Semoga Allah berikan kemudahan, kekuatan, kesehatan kepada seluruh kaum muslimin, terutama muslimin dari negeri ini untuk menunaikan ibadah haji tanpa ada hambatan apapun. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Baik para jamaah, nah di musim panas itu ya biasanya kita akan melihat pemandangan yang indah. Apa itu? Apa Pak? Tadi ya. Kalau di sana sedang musim panas, biasanya kurma-kurma sedang berbuah. Bapak kalau umroh musim dingin tidak ada. Ya tidak kelihatan ada kurma ya bergelantungan. Tapi kalau musim panas, nah itu memang musim-musim ya berbuahnya kurma. Ya, dan kurma akan menjadi matang di musim panas. Ya di musim dingin mungkin ada ya. Namun para jamaah dirahmati Allah,
tidak sebanyak di musim panas. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, dari semenjak dahulu ya kawasan ini dikenal dengan perkebunan kurmanya, berlimpah ya kurma di kawasan tersebut. Dan pada perkembangannya para jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya Yathrib juga dikenal sebagai pusat perdagangan. Kita mengenal ya orang-orang Quraisy yang dikisahkan oleh Allah di surat Li'ila fi Quraisy, Al-Quraisy, para jamaah yang dirahmati Allah, mereka punya kebiasaan ya melakukan safar perdagangan ke negeri Syam dan ke negeri Yaman. Maka Madinah ini selalu menjadi wilayah strategis sebagai wilayah untuk persinggahan mereka. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang-orang yang pertama kali menjadi penghuni atau penduduk kota Yathrib? Para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam sejarah disebutkan bahwasannya yang pertama kali menempati kota Yathrib ini 3 kabilah besar. 3 kabilah besar. Yang pertama kabilah Al-Amalik. Tadi sudah kita singgung. Kabilah Al-Amalik. Nama kabilah Al-Amalik ini diambil dari salah satu keturunan Nabi Nuh alaihi salam, yaitu Amalik bin Lauz bin Syam bin Nuh. Jadi mereka ini keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Amalik ya sebagaimana namanya, Amalik itu kalau dibahasakan kita berarti raksasa. Amalik. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana namanya, ternyata orang-orang Amalik ini ya, orang-orang di kabilah ini memiliki postur tubuh yang sangat besar. Kabilah Al-Amalik. Dan tadi sudah kita sampaikan, Yathrib itu dari kabilah Amalik. Kabilah Amalik diantara bagiannya adalah kabilah Abil. Di kabilah Abil itulah ada yang bernama Yathrib, yang nanti kemudian kawasan tersebut dinamakan dengan Yathrib. Baik, para jamaah, kabilah Amalik ini dahulunya mereka tinggal di Babilonia. Babilonia ini satu kawasan yang sekarang menjadi bagian negeri Irak dan juga negeri Kuwait. Kemudian akhirnya mereka menyebar ke berbagai penjuru di Jazirah Arab, dan sebagian mereka menetap di Yathrib. Menurut riwayat yang paling kuat, para jamaah yang dirahmati Allah, kabilah inilah yang paling pertama mendirikan kota Yathrib, karena Yathrib dari kabilah mereka. Maka dari sini juga kita memahami, tidak diragukan lagi bahwasannya mereka itu adalah bagian daripada bangsa Arab. Bahkan Al-Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, beliau menganggap bahwa nenek moyang mereka yang bernama Al-Amalik itu adalah orang yang pertama kali menggunakan bahasa Arab. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kabilah atau penduduk pertama daerah Yathrib. Kemudian kabilah besar yang kedua adalah kabilah Yahudi. Nabi ketika berhijrah ya mendapati di antara penduduk Madinah juga adalah kaum Yahudi. Sebagian besar Yahudi yang ada di kota Yathrib, mereka adalah keturunan dari para pengungsi kaum Yahudi dari negeri Palestina. Ya, kisahnya itu bermula pada tahun sekitar 568 sebelum Masehi. Ya, kerajaan Yahudi ini diserang oleh seseorang yang bernama Bukhtansor dengan pasukannya tentunya, sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, banyak sekali orang-orang yang Yahudi yang terbunuh dan menjadi tawanannya mereka, sehingga sebagian Yahudi terpaksa melarikan diri ya dari Palestina, ya mereka meninggalkan Palestina. Demikian pula
Ada lagi peristiwa bagaimana penekanan bangsa Romawi terhadap mereka di tahun ke-70 Masehi. Dan itu berlanjut di tahun 132 Masehi. Nah, gelombang para pengungsi Yahudi ini kemudian menetap ya di daerah Yathrib. Sehingga mereka pun menjadi orang-orang yang pertama ya, menjadi penduduk-penduduk pertama di kota Yathrib. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, ya, kabilah Yahudi yang pertama kali sampai di Yathrib, ya, dan ini juga dikenal dalam sirah Nabi di saat Nabi berhijrah ke Madinah. Ada 3 kabilah besar mereka, namanya Bani Quraidah, kemudian Bani Nadir, dan juga Bani Yahdal. Dan setelah itu terus berlanjut, ya, kabilah-kabilah Yahudi yang lainnya berdatangan ke kota Yathrib. Nah, ini penduduk yang kedua. Kemudian penduduk yang ketiga, ya, kabilah yang disebut dengan Aus dan Khazraj. Kita juga mengenal dalam sirah Nabi, ya, di antara yang pertama kali dilakukan Rasulullah saat pertama datang ke kota Madinah, ya, dalam misi hijrahnya, beliau mempersaudarakan antara Aus dan Khazraj, mendamaikan antara kabilah Aus dan Khazraj, di mana ya mereka ini sudah lama bermusuhan, Aus dan Khazraj. Para jamaah yang dirahmati Allah, Aus dan Khazraj ini adalah 2 kabilah besar dari kabilah Qahtan. Para jamaah mungkin pernah mendengar istilah atau nama seorang syekh kemudian belakangnya Al-Qahtani. Nah, itu kabilah besar Qahtan. Nah, Aus dan Khazraj ini adalah 2 kabilah Qahtan yang mengungsi dari negeri Yaman ke kota Yathrib, ya, setelah runtuhnya Sid Ma'rib. Ya, Sid Ma'rib ini bendungan Ma'rib di zaman Ratu Balqis, di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah berkali-kali saya kunjung ke bendungan ini karena dekat tempat belajar kami dulu, ya, sekitar setengah jam. Sekarang ya kondisinya seperti danau besar, Pak, ya, seperti danau besar dikelilingi gunung batu. Dan masya Allah para jamaah, saat kita ke sana itu jarak sebelum nyampe ke bendungan itu ada 2 bukit besar, 2 bukit batu besar, jaraknya lumayan jauh, berkilo-kilo. Kemudian kita diceritakan oleh pemandu kita bahwa dulu di masa Ratu Balqis disinilah pintu bendungannya. Padahal itu jarak ke bendungan sekarang masih sekitar 2-3 kilo. Betapa besarnya bendungan Ma'rib itu ketika itu, yang akhirnya kemudian digerogoti oleh hewan kiriman Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kemudian jebol, sampai kemudian menjadi Sailal Arib, ya, banjir bandang yang sangat besar meluluh lantahkan yang namanya negeri Sabah. Ya, saya pernah berjalan sama orang Arab Baduy 4 jam perjalanan, Pak, di tengah padang pasir yang warna pasirnya kuning. Kemudian ketika melewati satu kawasan, itu hitam semua batu-batunya. Batu-batu kecil, ada yang sebagiannya besar, tapi warnanya semua hitam. Nah, ternyata orang-orang sana, itu jaraknya dari bendungan Ma'rib ini, kota Ma'rib, jaraknya ya 4 jam, jarak 4 jam. 4 jam itu kan mungkin ratusan kilo, begitu ya. Jadi mereka cerita, dulu banjir itu sampai sini. Ya, di dalam kisahnya banjir bandang zaman Nabi Sulaiman, Ratu Balqis itu, ini banjirnya sampai sini, padahal jaraknya sangat jauh sekali. Luar biasa para jamaah. Sekarang jadi hamparan padang pasir. Dan masya Allah, dulu ini negeri yang subur, negeri yang subur. Kebayang di zaman saat ini daerah Ma'rib itu penghasil jeruk di negeri Yaman. Para jamaah, jeruk-jeruk yang di kita adanya di mal-mal besar, di sana para jamaah kita kalau sedang musimnya mencret-mencret, saking banyaknya makan.
Masya Allah, itu di tengah padang pasir tidak kebayang. Ada kebun jeruk 1 hektar, ada yang 2 hektar. Di tengah padang pasir. Kalau musim dingin mereka tanam kentang. Di Balikpapan ada orang nanam kentang, Pak. Ya. Nanam kentang, nanam tomat, nanam wortel. Itu kalau musim dingin, hanya musim dingin. Karena itu kan cepat panen gitu ya. Kalau jeruk ya, kalau jeruk para jamaah rahmati Allah sekali tanam ya bisa beberapa tahun bisa dipanen. Nah itu. Kita dulu ya tidak percaya bagaimana di tengah padang pasir ya. Kemudian ada kebun jeruk yang sangat subur, bisa dipanen setiap musim panennya bertahun-tahun. Kalau musim dingin kemudian hamparan hijaunya ya, tanaman kentang luar biasa indahnya di tengah padang pasir. Ini kota Ma'rib saat ini. Kita sampai geleng-geleng kepala para jamaah. Itu kalau musim kentang, musim dingin itu. Mereka ngambil kentang tuh yang gede-gede gini, Pak. Kalau di kita kentang super itu. Yang kecil-kecil segede gini mereka buang. Artinya tersisihkan. Nah, itu yang kita ambil, kita minta. Ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertanya ke orang-orang di sana, mereka cerita bahwa ini sisa kesuburan negeri Sabah ketika itu. Sisa kesuburan negeri Sabah. Ya bisa dibayangkan. Waktu beneran subur waktu itu sebelum ada banjir bandang, kayak apa subur? Sampaikan di kisahnya kalau orang bawa bawa tandan di atas kepalanya di musim panen buah-buahan, dia masuk ke kebun, nggak usah metik ya, dia simpan tandanya itu di atas, dia masuk saja ke kebun, nanti keluar di pintu sebelah sana itu tandanya sudah penuh dengan buah-buah, saking suburnya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Nah itulah, namun ternyata para jamaah yang dirahmati Allah, ya gara-gara kufurnya mereka kepada Allah, ingkarnya mereka kepada Rasul yang diutus untuk mereka, maka semua bisa menjadi berubah. Nikmat itu akan menjadi niqmah. Ya, ain berubah jadi qaf, ini fatal besar para jamaah. Nikmat bisa jadi bencana kalau kemudian orang itu tidak bisa mensyukuri nikmat tersebut. Baik, para jamaah, kita kembali ke dua kabilah ini, Aus dan Khazraj. Ini dua bilah Qahtan, dua kabilah dari Qahtan, kabilah Qahtan yang mengungsi dari negeri Yaman ke kota Yathrib setelah runtuhnya tadi Sid Ma'rib atau bendungan Ma'rib yang menjadi sumber air bagi negeri Sabah. Baik, menurut riwayat yang paling kuat, para jamaah yang dirahmati Allah, dua kabilah ini sampai ke Yathrib pada abad ke-3 Masehi, Aus dan Khazraj ini. Dan ternyata kabilah Qahtan, Aus dan Khazraj ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Keberadaan mereka itu sangat mempengaruhi sejarah dari kota Yathrib ini. Artinya peran mereka juga sangat luar biasa. Barakallahu fikum, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sedikit kita akan bahas tentang nama-nama dari kota Madinah. Madinah itu ketika kalimatnya dimutlakkan, maka yang dimaksud adalah Al-Madinah An-Nabawiyah. Kadang sebagian orang menyebutnya dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, ya, Madinah yang bercahaya. Namun, ya, penamaan yang sesungguhnya lebih tepat adalah Al-Madinah An-Nabawiyah. Al-Madinah An-Nabawiyah. Karena ya Madinah ini menjadi tujuan dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada kata Al-Madinah, ya Al-Madinah itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita artinya kota. Ya. Nah kalau kalimat ini dimutlakkan, maka tidak ada maksud dari kalimat itu kecuali Al-Madinah An-Nabawiyah yang ada di Jazirah Arab. Namun ternyata kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki banyak sekali nama. Ya, di dalam kitab Mu'jam Al-Buldan
disebutkan sampai ada 29 nama. Dan para jamaah, biasanya sesuatu kalau memiliki nama yang banyak, ini menunjukkan kemuliaan dan keagungannya. Dan nama-nama itu kemudian nama-nama yang menjadi ciri khasnya. Ya, maka para jamaah, kota Yathrib ini ya kadang disebut dengan Thayyibah, kadang juga disebut dengan Tabah, kadang juga disebut dengan Al-Azra, Al-Jabirah, Al-Mahbubah, Al-Mahfufah, Al-Mubarakah. Banyak sekali nama-namanya. Nanti kita akan jelaskan nama-nama yang paling masyhurnya. Tentu yang paling masyhur adalah kota Madinah. Dan para jamaah, Madinah ini adalah nama yang kemudian disematkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kawasan ini atau daerah ini, yang dulunya adalah dikenal dengan Yathrib. Kalau kita mendengar Madinah, maka kita mengenal dengan istilah Darul Hijrah, ya, negeri yang menjadi tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan peristiwa hijrah, peristiwa yang dikenal di dalam sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa versi penjelasan tentang masalah hijrah ini. Sebagian mengatakan peristiwa hijrah ini terjadi, maksudnya datangnya Nabi berhijrah ke kota Madinah. Beliau tiba di kota Madinah di tanggal 12 Rabiul Awal. Sebagian mengatakan tanggal 22 Rabiul Awal. Jadi beda 10 hari. Sebagian pendapat mengatakan 12 Rabiul Awal. Sebagian mengatakan 22 Rabiul Awal pada tahun 14 kenabian. Nabi diangkat jadi Rasul usia berapa? 40 tahun. Diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun dengan peristiwa turunnya wahyu pertama di Gua Hira. Baik para jamaah. Jadi saat usia Nabi 40 tahun. Beliau berdakwah di Mekah 13 tahun lamanya. Nah, dari usia 40 tahun, semenjak beliau diangkat jadi Rasul, disebut dengan tahun kenabian. Berarti, para jamaah yang dirahmati Allah, tahun pertama, tahun 1 kenabian. Tahun kedua, terus. Ya, tahun ketiga. Nah, di tahun ke-14, beliau diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Berarti sekitar usianya 53 atau 54 tahun. Nah, tahun 14 kenabian inilah yang kemudian akhirnya dikenal dengan tahun pertama hijrah. Sampai akhirnya ditetapkan ya di dalam kalender hijriah kita. Jadi tahun pertama beliau hijrah, nah itulah tahun 1 Hijriyah. Nah, datangnya Nabi ke kota Madinah itu di tanggal 12 Rabiul Awal, atau sebagian mengatakan tanggal 22 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian. Bertepatan dengan tanggal 23 September 622 Masehi. Sekarang Masehinya berapa? 2023. Nah, Nabi sampai di Madinah 622 Masehi. Ya, kalau tahunnya tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. 622 Masehi. Rasulullah berhijrah ke kota Madinah setelah melewati perjalanan yang sangat-sangat panjang, perjalanan yang sangat melelahkan, dan perjalanan yang penuh dengan ancaman. Bagaimana tidak para jamaah yang dirahmati Allah, jarak Mekah Madinah itu berapa kilo, Pak? Sekitar 400 sekian kilo. 400 sekian kilo. Bisa sampai 436 kilo.
atau kurang sedikit dari itu. Masya Allah. Kalau dilihat jarak segini, itu kira-kira jarak Jakarta Semarang, gitu ya. Ya mirip dengan jarak Jakarta Semarang, Mekah dan Madinah. Para jamaah, beliau menempuh perjalanan hijrah itu dengan berjalan kaki atau naik unta. Selama perjalanan kurang lebih 13 hari dengan jalur yang tidak biasa dilewati. Kenapa? Karena ancaman begitu besar. Ada sayembara yang kemudian diadakan oleh para pembesar Quraisy. Siapa saja yang mendapatkan Muhammad, ya hidup ataupun mati, akan mendapatkan 100 unta. Gede Pak 100 unta itu. Kalau satu unta saja dirata-ratakan 50 juta kali 100 jadi berapa? Jadi berapa Pak? 5 miliar. Ya. Harta yang begitu besar. Dan kisah yang luar biasa dalam perjalanan beliau hijrah. Itu 13 hari. Ya, beliau sempat bersembunyi di Gua Thur ya 3 hari. Sebelum kemudian melanjutkan kembali perjalanan melalui jalur selatan dari kota Mekah. Yang biasanya kan Mekah ke Madinah yang langsung ke utara. Ini karena supaya menghindar dari kejaran orang-orang Quraisy, para jamaah, beliau pakai jalur yang tidak biasa dan tetap mengambil gaib. Ya, ada yang menunjukkan jalan. Ya, 3 hari di Gua Thur, setelah itu dirasa sudah aman, beliau kemudian mulai melanjutkan perjalanannya melalui jalur ya pesisir pantai menuju kota Madinah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersama satu sahabatnya yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ini saja dulu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah masih banyak hal-hal yang perlu kita ketahui terkait dengan sejarah kota Madinah. Nanti kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya, nama-nama yang masyhur, nama-nama yang sangat dikenal dari nama-nama lain kota Madinah. Insya Allah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Barakallahu fiikum. Ada pertanyaan Pak? Silakan kalau ada pertanyaan. Yang ditanyakan apanya Pak? Iya, berarti kan kalau ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 22 Rabiul Awal, kan begitu. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, berarti kalau 13 hari sebelumnya ya tinggal ditarik. Ya berarti kan kalau ada yang berpendapat 12 Rabiul Awal, berarti Nabi mulai keluar dari rumahnya kalau 13 hari, berarti kan Muharram Safar, berarti akhir Safar. Di penghujung bulan Safar beliau sudah mulai keluar dari rumah, sehingga ya menurut sebagian pendapat di tanggal 12 Rabiul Awal ya tahun ke-14 kenabian ya beliau tiba di kota Yathrib yang kemudian nanti beliau rubah menjadi Madinah. Kalau yang berpendapat tanggal 22 Rabiul Awal ya 22 Rabiul Awal ya berarti ditarik 13 hari ke belakang. Berarti sekitar tanggal berapa? 22 ditarik 13 para jamaah. Berarti tanggal berapa? 11 ya. 11 Rabiul Awal ya. Beliau mulai keluar dari rumahnya. Sekitar itu.
Ya, jadi semuanya di Rabiul Awal, cuman penanggalannya ini. Ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 22 Rabiul Awal tibanya Nabi di kota Madinah. Dan semuanya sepakat itu di tahun ke-14 kenabian. Kalau Masehinya 622 Masehi. Begitu, Pak. Yang ditanyakan apanya? Satu Hijriah. Hijriah itu tahun. Hijriah itu tahun, bukan tanggal, bukan bulan. Ya, istilah Hijriah itu istilah tahun. Kan ada Masehi, ada Hijriah. Kalau Masehi itu produknya orang-orang Nasrani yang ternyata lebih dihafal oleh umat Islam. Begitu kan? Hafal nggak Pak bulan-bulannya? Oh, di luar kepala kan begitu. Januari, Februari sampai Desember. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ini sejarahnya kalau kita baca, ini berasal dari orang-orang Nasrani. Dan nama-nama bulan di Masehi itu nama-nama berhala. Nama-nama sesembahan mereka. Januari dari dewa Janus, Februari dari dewa Februs, ya. Mei itu dari Dewi Maya, ya. Agustus, ya, itu dari nama kaisarnya mereka, ya. Julius Kaisar. Ini nama-nama berhala mereka. Nah, kita umat Islam punya kalender namanya Hijriah. Tahunnya disebut Hijriah. Nah, sekarang tahun berapa Hijriahnya? 1444 Hijriah. 1444 Hijriah. Ini ngitungnya dari mana? Dari peristiwa hijrahnya Nabi ke kota Madinah yang ditetapkan di masa Khalifah Umar ibnul Khattab. Ya, karena ketika itu kebingungan kalau ada surat menyurat kepada gubernur-gubernur beliau yang tersebar di beberapa wilayah yang sudah ditaklukkan. Maka akhirnya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditetapkanlah, ya, bahwa perhitungan tahun itu dengan peristiwa hijrahnya Nabi. Ya, sebagian mengatakan ketika itu, ya, ketika masih didiskusikan, sebagian mengatakan hari wafatnya Nabi, ya, penentuannya. Sebagian mengatakan hari lahirnya, tapi akhirnya disepakati bahwa penanggalan, ya, kemudian penetapan waktu atau tahun ini dihitung dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Nah, berarti awal tahun 1 Hijriah itu bertepatan dengan tahun 622 Masehi. Makanya kan para jamaah, Hijriah dengan Masehi duluan mana? Masehi kan? Hijriah dengan Masehi. Sekarang Masehinya berapa? 2023. Sedangkan Hijriah 1444 Hijriah. Ditambah lagi hari-hari dalam kalender Hijriah itu lebih sedikit dibandingkan hari-hari dari kalender Masehi. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, usia kita itu kalau dihitung Hijriah biasanya lebih tua. Betul tidak, Pak? Kalau tidak salah per 30 tahun itu bedanya 1 tahun. Makanya Idul Fitri, Idul Adha selalu berubah tanggalnya, waktunya kalau kita hitung pakai Masehi. Betul tidak? Ya kan? Makanya tidak ada ketetapan dalam kalender Masehi Idul Fitri itu tanggal berapa. Kan tidak tetap. Bisa tanggal 1 Agustus, bisa tanggal 28 Februari. Kan begitu. Nah, biasanya terus mundur kan begitu. Biasanya per tahun bedanya bisa sampai seminggu atau 10 hari. 11 ya, antara itu. Kenapa? Karena hari-hari di kalender Hijriah lebih sedikit. Dari mana lebih sedikitnya? Karena dalam bulan-bulan Qamariyah atau bulan-bulan Islam tidak ada tanggal 31.
Yang ada 29, 30. Kalau di Masehi kan gini ngitungnya kan. Iya. Ibu guru kita dulu ngajarin kan gitu. Ini Januari, Februari, Maret gitu kan. Jadi kalau yang nongol 31 gitu ya. Kalau yang di bawah 30 kan begitu. Februari bisa 28 kan gitu. Jadi tanggal 31 bisa 2 bulan sekali. Nah, kalau dalam kalender Islam nggak ada. Tanggal 31 nggak ada. Tanggal 28 saja akhir bulan nggak ada. Imma 29, imma 30. Makanya dalam Ru'yatul Hilal itu di tanggal 29 bulan Sya'ban meru'yah hilal. Kalau hilal itu tampak berarti ya bulan Sya'ban cuman 29, besok sudah 1 Ramadan, kan begitu. Kalau kemudian bulan tidak tampak, tidak kelihatan, begitu mudah dalam Islam. Ya. Maka kata Nabi, genapkan bulan menjadi 30, selesai urusan. Simpel para jamaah. Ya. 29, 30, antara itu saja. Bulan-bulan di dalam kalender Hijriyah. Bisa dipahami Pak ya? Demikian. Barakallahu fikum. Saya kira cukup sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.